Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrianti Fauzia dengan NPM 2050600107. Saya dari kelompok 6. Saya di sini sebagai moderator dan sebagai kelompok penyaji. Bersama teman-teman kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah PowerPoint yang berjudul Konsep Sistem Koordinasi dan Sistem Gerak serta Alat Indera Makhluk Hidup serta implikasinya dalam pembelajaran IPA di SD. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dahulu atas perhatian yang diberikan kepada Bapak Dr. Haji Uus Soharudin MPD dan Ibu Depi Rahmiati SPD MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 6 untuk mempresentasikan sebuah PowerPoint ini. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Hijrianti Fauzia dengan NPM 2050600107. Yang kedua ada Nopalia Nur Asisifa dengan NPM 20506013. Yang ketiga ada Syifa Dwina Rahma dengan NPM 20506086. Yang keempat ada Prisciliani Danazifa dengan NPM 20506017. Yang kelima ada Fadli Rifki dengan NPM 20506023. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh saya Hijrianti Fauzia dengan NPM 2050600107. Dan saya mohon kepada teman-teman untuk mendengarkan presentasi ini. Yang pertama ada sistem koordinasi. Teman-teman tahu apakah itu sistem koordinasi? Kalau belum tahu, saya akan jelaskan apa itu sistem koordinasi. Jadi, sistem koordinasi merupakan sistem organ yang berperan mengatur organ-organ tubuh lainnya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya dan berintegrasi satu sama lainnya. Meski memiliki fungsi yang berbeda-beda, seluruh organ dalam tubuh terhubung dengan saraf dan darah, dua komponen utama sistem koordinasi. Baik, segitu yang saya jelaskan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nopalia Nur Asisifa dengan NPM 2050600113. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi pada manusia ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf dan sistem endokrin. Nah, perbedaan antara kedua sistem ini yaitu mengenai bagaimana sinyal ditransmisikan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam proses regulasi. Nah, pada sistem saraf, sinyal yang ditransmisikan adalah sinyal elektrik yang melewati sel saraf, sedangkan pada sistem hormon atau sistem endokrin ini, sinyal yang ditransmisikan adalah senyawa kimia berupa hormon yang melewati pembuluh darah. Adapun pengertiannya, sistem saraf merupakan suatu sistem organ yang terdiri oleh sel-sel saraf atau neuron dan sel-sel pendukung atau neurologia. Sedangkan sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem saraf pusat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu ada sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat ini meliputi otak dan saraf tulang belakang. Sistem saraf pusat inilah yang menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh manusia. Jika dianalogikan, sistem saraf pusat ini dapat dikatakan sebagai CPU dan RAM sebuah komputer, karena otak manusia memiliki miliaran sel saraf dan dapat melakukan tugas-tugas yang kompleks seperti yang kita sadari, yaitu mengisi puzzle atau TTS, sampai hal yang tidak kita sadari seperti meningkatkan laju detak jantung ketika dikejar sesuatu. Dan yang kedua ada sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ini meliputi saraf-saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang terhadap organ-organ tertentu. Nah, organ seperti saraf somatik atau saraf sadar dan sistem saraf otonom atau saraf bekerja sadar.
Nah, sistem saraf somatik ini meliputi sistem saraf sensori dan motorik. Sistem saraf sensori organ sensori atau indera, peran dalam menerima rangsang dari luar tubuh dan menyampaikan ke otak. Nah, di sisi lain, saraf motorik meneruskan perintah dari otak ke alat gerak seperti kaki, tangan, otot, rangka, atau efektor seperti kelenjar. Sedangkan sistem saraf otonom meliputi sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. Nah, dua sistem saraf ini bekerja secara otomatis. Sistem saraf simpatetik ini berperan dalam respon fight or flight. Contohnya seperti ketika kita berlari dikejar anjing atau ketika mengalami rasa takut atau ancaman. Sedangkan sistem saraf parasimpatetik bekerja ketika kita istirahat atau saat tidak mencerna makanan. Nah, selanjutnya ada komponen sel saraf. Nah, satu sel saraf ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu dendrit, akson, dan sinapsis. Nah, yang pertama ada dendrit. Dendrit memiliki fungsi sebagai penerima rangsangan dari luar tubuh. Sel dendrit berwujud seperti tonjolan dari sitoplasma sel saraf. Sel dendrit ini nantinya akan menerima rangsang dan meneruskannya menjadi impuls yang menjalar di aksin. Nah, selanjutnya ada akson. Akson merupakan perpanjangan dari badan sel saraf. Sel akson ini berfungsi dalam meneruskan rangsangan sel saraf lainnya seperti efektor maupun organ tubuh. Akson berperan seperti kabel dan sirkuit PCB di dalam komputer. Sedangkan yang terakhir ada sinapsis yang bertugas meneruskan rangsangan yang dihantarkan oleh impuls kepada sel saraf lainnya seperti efektor maupun organ tubuh. Nah, sinapsis ini berada di ujung sel neuron. Informasi yang dihubungkan antara sinapsis ini diteruskan oleh senyawa kimia yang disebut neurotransmitter. Nah, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fali Rifki dengan NPM 205060123 akan melanjutkan materi selanjutnya. Perbedaan sistem endokrin dengan sistem saraf adalah bahwa hormon disebarkan melalui pembuluh darah, bukan sel saraf. Hormon disekresi oleh kelenjar endokrin, diantaranya kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar timus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gangguan sistem koordinasi. Yang pertama ada tremor. Tremor merupakan gangguan koordinasi pada manusia dengan gejala gerakan gemetar yang tidak terkendali. Tremor pada umumnya tidak menimbulkan komplikasi khusus, namun kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada Parkinson. Penyakit Parkinson ini merupakan kelainan akibat degeneratif sel saraf pada bagian otak. Gejala Parkinson umumnya muncul tremor, kaku otot, dan hilangnya reaksi spontan secara bertahap. Yang ketiga ada meningitis. Meningitis merupakan penyakit saraf akibat peradangan karena infeksi virus dan pola hidup yang tidak sehat. Virus ini menginfeksi selaput saraf pada otak. Pada umumnya penyakit ini diobati dengan vaksin maupun antibiotik. Itu adalah gangguan sistem koordinasi. Selanjutnya ada sistem gerak. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak berarti dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Tapi apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa manusia dapat berdiri tegak dan bergerak dengan leluasa? Hal ini dikarenakan tubuh kita terdiri dari sistem gerak yang terdiri dari alat-alat gerak yang saling bersinergi. Rangka, sendi, dan otot adalah 3 alat yang menyusun sistem gerak pada manusia. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Dwina Rahma dengan NPM 20506008. Di sini saya menjelaskan tentang bagian gerak pada manusia. Ada dua, ada rangka dan sendi. Yang pertama rangka. Rangka adalah sekumpulan tulang-tulang yang saling berhubungan membentuk postur tubuh. Rangka merupakan alat gerak pasif di mana membutuhkan otot untuk bergerak.
Rangka juga berfungsi untuk menopang tubuh agar dapat berdiri tegak. Rangka atau tulang juga memiliki fungsi lain, di antaranya adalah tempat memproduksi sel darah merah dan putih, melindungi organ bagian dalam, dan tempat melekatnya otot gitu. Lalu yang kedua ada sendi. Sendi adalah tempat bertemunya antara dua tulang atau penghubung antar tulang. Tulang di dalam tubuh dihubungkan oleh tulang rawan dan ligamen. Fungsi utama sendi yakni memberikan fleksibilitas dan pergerakan pada tempatnya, juga sebagai poros anggota gerak. Fungsi sendi bergantung pada sistem mukuloskeletal, terdiri dari tulang, otot, dan persendian, melalui bantuan tendon, ligamen, dan tulang rawan. Nah, rangka pada manusia dibagi menjadi 3, yaitu rangka tengkorak, rangka badan, rangka gerak, dan rangka gerak. Nah, lalu berdasarkan lapisan strukturnya dibagi menjadi 5. Ada pertama rangka periostem, periostem, tulang kompak, tulang spons, tulang rawan, dan tulang rongga. Lalu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan tulang tidak beraturan. Nah, gambarnya berikut. Rangka pada manusia dibagi menjadi 3, seperti tadi yang sudah dijelaskan. Rangka kepala yaitu tengkorak, rangka badan yaitu anggota badan, rangka anggota gerak atas, dan rangka anggota gerak bawah itu terdapat pada tangan dan kaki. Lalu berdasarkan lapisan struktur. Yang pertama kita bahas tulang rawan dulu. Tulang rawan ini adalah semacam jaringan ikat lentur yang ada di berbagai anggota badan manusia atau hewan. Fungsinya sebagai penyokong pada jaringan atau organ lunak, sebagai penyusun sendi, sebagai pertumbuhan dan pembentukan tulang keras. Nah, jadi tulang rawan ini ada di sini, di bagian epifise. Sini. Lalu diafise ini adalah tulang yang panjang ininya. Di dalam diafise ini ada yang namanya periostem tadi. Nah, periostem merupakan lapisan pertama dan selaput terluar tulang yang tipis. Gitu. Periostem mengandung osteoblast atau sel pembentuk jaringan tulang. Ya. Lalu yang kedua ada tulang kompak. Lapisan kedua terdiri dari tulang kompak. Ya, tulang yang memiliki tekstur halus dan sangat kuat. Tulang kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur, sehingga tulang menjadi padat. Gitu. Yang ketiga ada tulang spons. Nah, tulang spons ini seperti namanya spons, dia berongga gitu. Ya, rongganya ini diisi oleh sumsum merah yang dapat memproduksi sel-sel darah. Yang terakhir ada rongga sumsum tulang. Nah, lapisan terakhir ini sumsum tulang. Sumsum tulang ini dilindungi oleh tulang spons gitu. Wujudnya seperti jelly yang kental. Berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah yang ada di dalam tubuh. Lalu berdasarkan bentuknya, selanjutnya berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4. Itu ada tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Yang pertama ada tulang pipa. Tulang pipa berbentuk seperti pipa. Contohnya ada di tulang lengan dan tulang paha. Yang kedua ada tulang pipi. Tulang pipi bentuknya pipih. Terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, tulang panggul, dan tulang dahi. Yang ketiga ada tulang pendek, bentuknya pendek dan bulat, seperti saya. Lalu contohnya ada tulang-tulang pada pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan telapak tangan. Lalu yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini terdapat pada tulang punggung dan tulang rahang. Selanjutnya, sendi. Mari kita bersyukur karena ada sesuatu di tubuh kita yang bernama sendi. Sendi adalah bagian tulang yang menghubungkan tulang-tulang kita. Bayangkan di tubuh kita terdapat 206 tulang yang harus saling terhubung satu sama lain. Bagaimana jadinya jika tanpa sendi? Mungkin melewat. Ya, nah, sendi ini dapat membantu kita untuk bergerak, tapi tidak semua sendi membantu secara aktif menggerakkan tulang-tulang kita. Ada juga sendi yang sama sekali nggak bergerak. Makanya sendi ini dibagi menjadi 3 berdasarkan sifat geraknya. Yang pertama ada sinatrois.
sinartrosis maksudnya, dan aviartrosis, dan 3 diartrosis. Nah, yang pertama, si sinartrosis ini adalah sendi mati, sendi yang tidak dapat bergerak sama sekali. Contohnya pada tulang tengkorak. Yang kedua ada aviartrosis. Aviartrosis itu adalah sendi kaku ya. Sendi yang hanya dapat bergerak tapi terbatas. Bisa bergerak tapi terbatas gitu. Contohnya terdapat pada tulang antaruas tulang belakang dan tulang rusuk. Ya, gitu. Lalu yang ketiga ada sendi diartrosis. Nah, sendi ini adalah sendi gerak yang dapat digerakkan secara leluasa. Nah, sendi diartrosis ini atau sendi gerak ini dibagi berdasarkan arah geraknya ada 6. Yang pertama ada sendi peluru, lalu sendi engsel, sendi plana, sendi geser, sendi gulung, dan sendi putar. Nah, sendi peluru dulu ya. Sendi peluru merupakan sendi yang memungkinkan gerakannya ke segala arah. Tubuh manusia yang memiliki 2 sendi peluru. Pertama, sendi pada panggul yang menghubungkan tulang panggul dengan tulang paha. Lalu yang kedua, sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang lengan atas, atau antara tulang lengan atas dengan gelang bahu, sama aja ini. Geraknya ke segala arah. Lalu yang kedua ada sendi engsel, merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel ini hanya bisa diluruskan dan ditekukan. Gitu. Sendi engsel terdapat pada sikut dan lutut. Ya. Sendi engsel, lalu ada sendi plana. Sendi ini memang mirip pelana, yang dapat memberikan gerakan 2 arah. Gitu. Contohnya dari sendi pelana adalah penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal tulang ibu jari. Gitu. Lalu ada sendi geser ya, yang keempat. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakannya antar tulang atau menggeser yang lain. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Nah, contohnya itu sendi pada pergelangan tangan dengan ruas tulang belakang, gitu. Itu ada contohnya di gambar sebelah saya. Setelah sendi geser, yang keberapa ini? Yang kelima ada sendi gulung. Sendi gulung. Sendi gulung bisa dijumpai di antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lain yang berbentuk bulat telur. Sendi ini hanya memungkinkan 2 sumbu gerakan, yaitu gerakan yang membengkokkan dan gerakan yang meluruskan, atau gerakan yang menjauh dari tubuh, gitu. Dan gerakan mendekat ke arah tubuh. Contohnya dari keberadaan sendi gulung yakni penghubung tulang telapak tangan dengan tulang-tulang jari ini ya, dengan tulang-tulang jari ya, sendi gulung itu. Lalu sendi yang terakhir adalah sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang yang lain. Jadi salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar, gitu. Bisa berputar. Aduh, pusing. Dan yang satunya bisa berputar di sana. Contoh dari sendi putar itu sendi antara tulang atlas dan tulang tengkorak. Bisa berputar. Ya, gitu. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Nida Nazifah dengan NPM 205060117 yang akan menjelaskan tentang macam-macam alat indera. Yang pertama ada indera penglihatan atau mata. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Dilansir oleh Ensiklopedia Britannica 2015, mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Pada mata terdiri dari kornea, iris, lensa, retina, saraf mata, dan otot mata. Yang kedua ada indera pembau atau hidung. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon
rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah sensitif. Pada indera pembau ada beberapa struktur. Yang pertama, ada sel-sel penyongkong yang berupa sel-sel epitel dan sel-sel pembau atau sel olfaktori. Yang ketiga, ada indera pendengar atau telinga. Indera pendengar manusia adalah telinga. Telinga selain berfungsi sebagai indera pendengaran, juga sebagai alat keseimbangan. Dikutip situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, pada telinga terdiri dari 3 bagian, yakni telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang nomor 4 ada indera pengecap atau lidah. Lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Berdasarkan bentuk papila dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu papila filiformis, papila fungiformis, dan papila circumvallata. Yang terakhir ada indera peraba atau kulit. Kulit adalah organ terluar dari tubuh yang melapisi seluruh tubuh manusia. Kulit adalah organ yang memiliki banyak fungsi seperti sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan, berperan dalam ekskresi, pengatur suhu tubuh. Secara umum, kulit memiliki 2 lapisan, yaitu epidermis atau kulit ari dan dermis atau kulit jangat. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik digiring untuk berpikir luas dan mendalam untuk menangkap dan memahami hubungan konseptual antara sistem koordinasi dan sistem gerak serta alat indera makhluk. Selanjutnya, peserta didik akan mengetahui bahwasanya ada apa saja di tubuh kita dan apa fungsinya, sehingga peserta didik akan lebih termotivasi dalam belajar. Bila mereka merasa bahwa pembelajaran itu bermakna baginya, dan bila mereka berhasil memahami apa yang telah dipelajarinya. Mungkin cukup penjelasan dari saya akan kembalikan kepada moderator. Jadi, kesimpulan dari kelompok 6 yaitu sistem koordinasi merupakan sistem organ yang berperan mengatur organ-organ tubuh lainnya agar dapat bekerja sebagaimana mestinya dan terintegrasi satu sama lainnya. Pada sistem saraf, sinyal yang ditransmisikan adalah sinyal elektrik melewati sel saraf, sedangkan pada sistem hormon, sinyal yang transmisikan adalah sinyal kimia berupa hormon melewati pembuluh darah. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Bergerak berarti dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan ada juga bagian-bagian gerak pada makhluk hidup. Dibagi menjadi 3 bagian. Ada 1 ada rangka, 2 ada sendi, sendi juga dibagi menjadi 5 ada sendi peluru, sendi engsel, sendi plana, sendi geser, dan sendi elipsoidal. Macam-macam alat indera. Yang pertama ada indera penglihatan yaitu mata, dibagi menjadi kornea, iris, lensa, retina, saraf mata, dan otot mata. Yang kedua ada indera pendengar yaitu telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang ketiga ada indera pembau yaitu hidung. Yang keempat ada indera pengecap yaitu lidah. Ada papila filiformis, ada papila fungiformis, dan ada papila circumvallata. Dan yang terakhir ada indera peraba yaitu kulit. Demikian isi presentasi kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada audiens dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.